Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat selalu ya, dan tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kakak akan mengajak kalian semua untuk belajar. Nah, kira-kira mau belajar tentang apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik semua? Nggak ada yang tahu? Nah, ini kakak kasih bocorannya, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 2. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahul azim. Artinya, kami telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dari cuplikan ayat tersebut, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Masih belum ada yang tahu? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang darah, jantung, mekanisme peredaran darah, dan gangguan sistem peredaran darah. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya yaitu tercantum dalam berikut ini. Kakak mau tanya nih adik-adik, kira-kira kalian pernah gak sih jatuh dari sepeda? Atau tangan kalian nih tertusuk jarum, lalu mengeluarkan darah. Nah, kira-kira ada yang tahu gak sih darah itu apa? Gak tahu? Nah, darah merupakan cairan yang mengalir dalam pembuluh darah. Darah dalam tubuh manusia itu berperan sangat penting loh. Kenapa? Karena darah berfungsi satu, untuk menyalurkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat kimia lain ke seluruh tubuh kita. Yang kedua, darah berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dan zat sisa metabolisme keluar dari tubuh kita. Yang ketiga, darah berfungsi untuk mengusir kuman dan penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh kita. Darah dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua komponen loh. Apa itu? Yang pertama yaitu plasma darah. Yang kedua yaitu sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua leukosit atau sel darah putih. Dan yang ketiga trombosit yaitu keping darah. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan cairan yang mengandung 91,5%-nya air dan 8,5%-nya zat terlarut. Nah, zat terlarut dalam plasma darah itu ada protein plasma dan zat lainnya seperti sari makanan, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Coba adik-adik perhatikan pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping plasma darah itu ditemukan pada cairan yang berwarna putih. Yang kedua yaitu eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah memiliki ciri-ciri yang pertama berbentuk bulat putih dan tengahnya cekung atau bikonkav. Yang kedua tidak memiliki inti sel. Yang ketiga mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Yang ketiga yaitu leukosit atau sel darah putih. Ciri-ciri leukosit yang pertama berbentuk tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, leukosit berbentuk
berbentuk hampir menyerupai sel darah putih atau eritrosit. Hanya saja warnanya berwarna merah. Jadi bentuknya itu bisa bulat pipih, bisa bulat, dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian yang kedua, leukosit itu memiliki inti sel. Dan yang ketiga, leukosit berfungsi untuk mengusir kuman dan penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Yang terakhir yaitu trombosit atau keping darah. Ciri-ciri dari keping darah yang pertama yaitu berbentuk beraneka ragam atau salah satunya seperti pada gambar di samping, yaitu berbentuk bulat tetapi memiliki granula atau serabut. Yang kedua yaitu tidak memiliki inti sel sama seperti eritrosit atau sel darah merah. Yang ketiga yaitu trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah pada saat terjadi luka. Untuk menambah pemahaman kalian, coba simak video proses pembekuan darah berikut ini. Blood coagulation. Before we start the topic blood coagulation, let us take a glance of components of the blood. Red blood cells, white blood cells, and platelets collectively constitute 45% of blood. Rest 55% of blood contains plasma. Fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. Our body contains a natural process to stop bleeding from minor cuts in a matter of several minutes. When a small artery is cut, the collagen fibers in its tissue are exposed, which signals the clotting process to begin. As platelets begin to adhere to the cut edges, they release chemicals to attract even more platelets. Eventually, a platelet plug is formed and the external bleeding stops. Platelets attach to fibrinogen. The immobilized fibrinogen attracts the factor of blood coagulation. The factors of blood coagulation transform the fibrinogen in polymers of fibrin. Thrombokinase is an enzyme complex that is required for this reaction. This complex is formed by a series of linked enzymic reactions, cascade process, involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. After the formation of fibrins, molecules of plasmins start to get attracted to fibrin net. Later on, these molecules destroy the fibrin net. The fibrinolytic degradation products are phagocyted by macrophages and eosinophils. Darah dalam tubuh manusia itu mengalir dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri, yang kedua pembuluh darah vena, dan yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Pembuluh darah arteri itu ditunjukkan pada gambar yang berwarna merah, sedangkan pembuluh darah vena itu ditunjukkan pada gambar yang berwarna biru. Nah, pembuluh darah kapiler itu terletak di antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena yang berupa pembuluh darah kecil-kecil yang menghubungkan keduanya. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan oksigen keluar dari jantung. Yang kedua, pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida masuk ke dalam jantung. Sedangkan yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah ini terletak pada jaringan tubuh di mana dalam pembuluh darah ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi darah yang semula mengandung oksigen itu diserap oleh jaringan tubuh, kemudian darah yang mengandung karbon dioksida itu masuk kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena.
Nah, pernahkah adik-adik memencet luka hingga darah yang keluar itu semakin banyak? Yo, pernah nggak? Nah, darah itu diibaratkan sebagai zat cair yang berada di ruang yang tertutup, yaitu pembuluh darah. Nah, apabila kita memberikan tekanan pada zat cair tersebut, misalnya nih kita pencet, nah tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar sehingga darah yang keluar itu semakin banyak. Nah, sebenarnya konsep ini dinamakan sebagai hukum Pascal. Sekarang coba adik-adik letakkan tangan kalian ke dada kalian masing-masing dan coba rasakan. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Nah, benar sekali. Pasti kalian merasakan detak jantung. Nah, kira-kira kenapa ya jantung itu berdetak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, jantung itu berdetak karena menjalankan fungsinya, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh kita. Pada dasarnya, jantung manusia itu memiliki 4 ruang loh adik-adik. Apa aja itu? Yang pertama yaitu serambi kanan, yang kedua yaitu bilik kanan, yang ketiga serambi kiri, dan yang keempat bilik kiri. Untuk mengetahui lebih jelas, coba perhatikan gambar di samping. Nah, lalu mengapa ya kok dinding di bagian bilik itu lebih tebal daripada bagian serambi? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ayo coba kenapa? Ya, benar sekali. Dinding di bagian bilik itu lebih tebal karena bilik itu bertugas untuk memompa darah agar darah itu mengalir pada pembuluh darah. Untuk menambah pemahaman adik-adik tentang cara kerja jantung, coba kalian perhatikan video berikut ini. This animation illustrates a single cardiac cycle, starting with the right side of the heart. In reality, of course, the two sides of the heart work together at the same time, but it is easier to understand if we look at them separately, because each side of the heart has a different function. The cardiac cycle begins as deoxygenated blood flows from the body into the right atrium via the superior vena cava and inferior vena cava. In the next phase of the cycle, the right atrium contracts, pumping blood into the right ventricle through the tricuspid valve. Once the right ventricle fills with blood, the tricuspid valve closes to prevent blood flowing back into the atrium. The right ventricle contracts, forcing the pulmonary valve to open as blood is pumped into the pulmonary artery. Blood then travels to the lungs and the pulmonary valve closes. At the same time, the right atrium relaxes, ready to accept the next intake of blood. In the lungs, the blood picks up oxygen and releases carbon dioxide. Oxygenated blood flows from the lungs into the left atrium via the pulmonary veins. The left atrium contracts to pump blood into the left ventricle through the mitral valve. Once the left ventricle has filled with blood, the mitral valve closes. Next, the left ventricle contracts, forcing the aortic valve to open, allowing blood to be pumped into the aorta and from there around the body. The aortic valve closes to prevent blood flowing back into the left ventricle, and the left ventricle relaxes, ready to accept the next intake of blood. Cardiac cycle is now complete. Memasuki subbab yang ketiga, yaitu mekanisme peredaran darah. Peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, darah itu mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Jadi bagian-bagian yang dilewati yaitu bilik kanan jantung, kemudian arteri pulmonari, kemudian paru-paru, kemudian vena pulmonari, dan serambi kiri jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh manusia, lalu kembali lagi ke jantung. Jadi bagian-bagian yang dilewati yaitu mulai dari bilik kiri jantung, kemudian melewati pembuluh darah arteri, kemudian masuk ke jaringan tubuh manusia, kemudian masuk ke pembuluh darah vena,
dan kembali lagi ke jantung, masuk ke serambi kanan jantung. Memasuki sebab yang keempat, yaitu gangguan sistem peredaran darah. Coba adik-adik simak berita yang akan kakak berikan berikut ini. Penyakit kardiovaskuler masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya, 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2.784.064 individu di Indonesia menderita penyakit jantung. Berbagai spektrum penyakit kardiovaskuler diantaranya adalah penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, gagal jantung, gangguan irama jantung, dan penyakit katup jantung. Saat ini, penyakit jantung koroner masih berkontribusi sebagai spektrum penyakit jantung terbanyak di seluruh dunia dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Diperkirakan bahwa di seluruh dunia, PJK pada tahun 2020 menjadi pembunuh pertama tersering, yakni sebesar 36% dari seluruh kematian. Angka ini 2 kali lebih tinggi dari angka kematian akibat kanker. Di Indonesia, dilaporkan PJK yang dikelompokkan menjadi penyakit sistem sirkulasi merupakan penyebab utama dan pertama dari seluruh kematian, yakni sebesar 26,4%. Angka ini 4 kali lebih tinggi dari angka kematian yang disebabkan oleh kanker, yaitu 6%. Dengan kata lain, lebih kurang 1 di antara 4 orang meninggal di Indonesia adalah akibat PJK atau penyakit jantung. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Tanda dan gejala khas PJK adalah keluhan rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada, angina, yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual, dan pusing. Dari berita yang telah kalian simak tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jantung merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh manusia. Semua penyakit yang menyerang jantung akan berakibat fatal apabila tidak segera ditangani dengan tepat. Selain itu, jantung juga berfungsi menyuplai darah. Oleh karena itu, apabila jantung mengalami gangguan, maka akan mengganggu juga sistem peredaran darah kita. Ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyakit jantung koroner, yaitu yang pertama, berolahraga dengan teratur. Yang kedua, istirahat dengan cukup. Yang ketiga, hindari stres berlebih. Yang keempat, hindari merokok. Dan yang kelima, menjaga berat badan agar selalu dalam kondisi ideal. Berdasarkan firman Allah, Quran Surat An-Naba ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naumakum subata. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
dan kami jadikan hidupmu untuk istirahat. Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwa apabila kita memiliki kualitas tidur yang baik, maka jantung dan tubuh kita akan bekerja secara minimal. Selain itu, kualitas tidur yang baik juga akan berdampak baik bagi tekanan darah kita. Oleh karena itu, adik-adik semua, kalian harus tidur yang cukup ya, agar jantung kalian sehat selalu. Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang materi kita hari ini, kakak punya kegiatan investigasi nih. Apa itu? Nah, coba adik-adik semua buka HP kalian ke bagian pencarian, yaitu baik ke Google atau web dengan kata kunci gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kumpulkan informasi yang kalian dapatkan sebanyak-banyaknya, baik itu tentang penyebab, gejala, maupun cara mencegahnya. Kemudian, tulis hasil pekerjaan kalian pada link berikut ini. Wah, ternyata hari ini kita telah belajar banyak sekali materi tentang sistem peredaran darah. Ayo, kita tadi belajar apa aja? Ya, benar sekali, kita tadi telah belajar tentang apa itu darah, fungsi darah, komponen-komponen darah, tekanan darah, pembuluh darah. Lalu kita juga belajar tentang jantung, fungsi jantung, bagian-bagian jantung, kemudian mekanisme peredaran darah. Tadi ada dua kan, apa aja tadi? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kemudian kita tadi juga belajar tentang gangguan sistem peredaran darah. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada pertanyaan atau kesulitan, silahkan adik-adik tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti kakak akan jawab. Nah, sebelum kakak pamit untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.